anak-anak mungkin seperti apa? Anak-anak sudah kita omongin dan sudah bisa mengerti kok bahwa memang kita mau berpisah, mau mencari jalan masing-masing. Ya, memang hakim sebelumnya itu meminta proposal atau resume dari penggugat dan tergugat. Kami sama-sama kuasa hukum sudah menyerahkan, tapi sebelum membahas proposal yang kami sampaikan, hakim bertanya kepada Pak Ari, apakah ada perubahan sikap mengenai gugatan ini. Lalu Pak Ari menjawab bahwa dia berketetapan untuk mengajukan gugatan cerai. Setelah hakim bertanya kepada Pak Ari, hakim bertanya langsung kepada Ibu Inge. Nah, bagaimana mengenai gugatan ini? Bu Inge secara tegas menyatakan bahwa dia juga ingin bercerai. Karena kedua-duanya ingin bercerai dan hakim mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menyidangkan atau membahas materinya, maka hakim mediator menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Ya. Selanjutnya hakim mengatakan bahwa berkas perkara walaupun resume sudah masuk akan diserahkan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. Kemudian penundaan sidangnya tadi panitera belum ketemu hakimnya untuk meminta penundaan kapan. Tapi sebentar juga pasti hakim akan menentukan apakah minggu depan atau 2 minggu lagi untuk membahas materi gugatan. Karena dalam gugatan itu yang belakangan ini Pak Ari mengumumkan bahwa ada pihak ketiga, sampai tadi juga tidak pernah ada informasi itu, dan dalam gugatan pun masih tetap seperti itu, kecuali sidang berikutnya beliau akan merubah dalil gugatan gitu ya. Isi gugatannya apa? Isi gugatan yang didaftarkan tanggal 3 April itu bahwa antara Pak Ari selaku penggugat dengan Bu Ige selaku tergugat itu sudah tidak ada kecocokan lagi sejak 2020. Ya. Kenapa? Ya sudah tidak cocok aja. Ya tahu. Mungkin alasannya ya mungkin dari Mbak Inge sendiri gimana Mbak Inge? Alasannya biar kita berdua yang tahu, dan sebenarnya udah lama sih, lebih dari 2020 udah mulai cekcok. Ya itu aku just keep it to myself aja. Ada KDRT? Ada apa? KDRT? Pertanyaan tidak. Orang ketiga mungkin atau apa gitu enggak ada. Dari pihak Bang Ali sendiri tadi nggak membahas kalau ada soal orang ketiga, karena itu informasinya dari dalam keluarga dia sendiri. Gimana menanggapinya, Pak? Karena again aku nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tugas aku menjaga nama baik. Ya. Jadi gugatannya tidak cocok ya tidak cocok. Tidak ada hal yang lain. Tapi untuk anak-anak gimana, Pak? Kayaknya atau Kan katanya Mas Ari bilangnya ke Mas Ari gitu. Bagaimana kalau misalnya nantinya anak-anak ke Mas Ari gitu? Apa Ya, Mbak Inge kita sendiri lihat setuju kasus pengadilan saja. Ya. kayaknya pertahankan anak-anak nggak? memperjuangkan? Ini yang diperjuangkan justru. Diperjuangkan karena dalilnya ada, dasarnya ada. Menurut undang-undang jurisprudensi, manakala orang tua bercerai, anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun, maka pengadilan menetapkan ibunya sebagai wali dan kewajiban bapaknya untuk menafkahi, menyiapkan pemondokannya, rumahnya, biaya pendidikan, asuransi dan kesehatan. Ya toh? Nah, itu intinya. Ada gonong gini nggak, Pak? Ruko-ruko, Bang. Harta. Dalam perkawinan Pak Ari dengan Bu Inge itu, sebelum perkawinan dilangsungkan itu rilis 6 Juli 2006 sudah menandatangani perjanjian pisah harta. Memang sekarang sudah menjadi praktek yang biasa. Perjanjian pisah harta itu menjadi baik apabila kedua pasangan itu mempunyai penghasilan. Tapi kalau satu tidak punya penghasilan dan hanya mengabdikan diri untuk rumah tangga,
mengatur suami, mengatur anak-anak, perjanjian pisah harta itu sudah tidak pas lagi, tidak ideal lagi. Memang dalam praktek perjanjian pisah harta itu kalau kedua suami istri punya penghasilan jadi masing-masing. Nah, sekarang masalahnya Bu Inge tidak punya penghasilan, jadi apa yang mau dipisahkan? Ini yang tidak adil. Sementara Bu Inge sudah mengabdikan diri 17 tahun tanpa pamrih, sudah melahirkan 2 anak yang sudah besar. Lalu kalau pisah sekarang itu, ya menurut Bu Inge akan mencari rumah kos. Tapi respon dari anak-anak mungkin seperti apa? Anak-anak sudah kita omongin dan sudah bisa mengerti kok bahwa memang kita mau berpisah, mau mencari jalan masing-masing. Tapi tetap ya itu seperti aku bilang bahwa aku sama Ari mungkin sampai di sini atau tapi akan berusaha menjadi parents yang terbaik buat mereka. Oke. Mungkin Mbak Inge kapan ya? agenda selanjutnya mungkin Bang? Agenda selanjutnya kan begini ya. Kalau mediasi gagal itu kembali kepada majelis hakim, di mana hakim akan menetapkan hari persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Jadi kalau misalnya maaf nih, dalam gugatan itu yang selama ini kami terima dari pengadilan itu kan mengenai ketidakcocokan. Seandainya sidang berikutnya dia membaca gugatan ada perubahan dalil, ya kita juga akan tanggapin gitu loh. Jadi sampai sekarang itu kalau dibilang pihak ketiga itu hanya istilahnya ya gosip lah, hanya melempar isu saja karena secara dokumen itu belum ada perubahan gugatan gitu. Jadi saya kalau berbicara kan patokannya dokumen Dan belum ada bukti juga. dan belum ada bukti. Mau buktikan gimana? Tulis yang bener dong. Ya, nah itu. Oke. Oke, Bang Inge, kapan kan tadi bilangnya udah mulai cari kos gitu. Mungkin kapan gitu memutuskan untuk angkat kaki dari rumah Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh. Kan aku memang katanya nggak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari. Berarti rumah yang saat ini ditinggalin nggak Belum kelar. Rumah yang sekarang ini kan direnovasi hampir 2 tahun 2 lebih. tahun lebih. Dan Bu Inge sudah meminta juga kepada Pak Ari kalau misalnya dengan putra kedua anaknya masuk ke dalam rumah boleh nggak datang bertemu. Pak Ari menyatakan bahwa tidak boleh masuk ke dalam rumah karena istilahnya Mau memulai dengan rumah baru, new memories. jadi pokoknya masuk di rumah yang baru sekarang walaupun dia renovasi tidak boleh. Coba kesian Tadi nih. infonya Pak Ari tidak melarang. Loh, Yang selama ini sih melarang. Itu kita belum tahu. ya mudah-mudahan begitu Pak Ari pindah ke rumah yang baru, rumah yang mewah itu, ya dan anak-anak di dalam Bu Inge bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk berarti anak-anaknya bisa bertemu Bu Inge apakah di restoran, di rumah kos atau bagaimana, dan pasti di rumah kos juga tidak menyiapkan makanan toh. Gitu. Nah, itu bagaimana perasaannya.